Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita alhamdulillah diberikan petunjuk untuk beriman, untuk istiqamah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita pemahaman dalam menuntut ilmu terus menerus. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam nahwu, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji, yang lebih dikenal dengan Ibnu Ajurrum, yang wafat pada tahun 723 Hijriyah, pada abad yang ke-8. Para pemirsa sekalian, pada pertemuan lalu kita sudah membahas bab yang kedua dari matan Ajurrumiyah, dan ini adalah pertemuan yang keempat. Pertemuan yang lalu, pertemuan yang ketiga pada bab 2, babul i'rab. Dan ini adalah sebenarnya sambungan dari bab i'rab, yaitu babu ma'rifati alamatil i'rab. Kita lihat kitabnya, babu ma'rifati alamatil i'rab. Sebenarnya kitab ini sekali lagi metode kita adalah pertama kita baca kitabnya, kedua kita jelaskan secara ringkas tentang pembahasan nahwu yang ada di kitab ini, status kalimat yang ada di sana. Kemudian yang ketiga, kita jelaskan apa hukum-hukum yang terkandung dalam kitab ini. Tentunya hukum-hukum bahasa, kaidah-kaidah bahasa, bukan hukum-hukum fikih. Kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullah, babu ma'rifati alamatil i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin, الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وأما النون itu adalah yang terakhir tadi. Insyaallah walin nasbi ini memang belum selesai babnya, namun kita cukupkan baca sampai sini saja pada hari ini, karena memang bab ma'rifat ini adalah bab terpanjang. Padahal dia baru bab yang ketiga. Tapi sebenarnya bab ketiga inilah yang paling panjang dari kitab ini. Justru yang lebih mudah itu adalah bab terakhir, babu mahfudatil asma. Taib, kita jalan seperti yang muallif tulis. Kita mulai bab yang ketiga ini. Nah, kita mulai dari babu ma'rifati alamatil i'rab. Kita jelaskan secara ringkas. Babu di sini kenapa marfu? Karena dia khabar, mubtada'nya mahdzuf, yang selainnya terus mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf, mudhaf ilaih. Kemudian li raf'i di sini adalah khabar muqaddam arba'u, mubtada'nya. Kemudian ad-dhammah waw alif nun, ad-dhammah ini adalah badal, kemudian waw alif nun semuanya tawabi'. Fa amma ad-dhammatu, amma di sini kemudian ad-dhammatu menjadi mubtada, fatakunu khabarnya, alamatan di sini jumlah khabar dari takunu, kemudian jumlahnya ini menjadi khabar. Li raf'i jar majrur, kemudian yang selainnya mudhaf mudhaf ilaih.
fil ismil mufradi ini jar majrur, dan na'at wa jam'i taksiri wa jam'i muannats salim wal fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai' ini tawabi', kemudian alladhi ini isim mausul, alladhi lam yattasil bi akhirih, kemudian dengan silahnya. Kemudian fa ammal wawu sama i'rabnya seperti yang sebelumnya, mubtada kemudian khabar, kemudian jar majrur fi maidi'aini, kemudian jar majrur juga fi jam'il mudzakkar salim fil asma'il khamsati, wa hiya di sini hiya adalah mubtada, abuka khabar, selanjutnya adalah tawabi. Kemudian alifu juga seperti itu dan nun juga seperti itu. Nah, jadi sangat mudah insyaallah mengi'rab ya. Tinggal kita belajar i'rab yang panjang. Kemudian kita jelaskan apa hukum yang terkandung di dalam kitab ini, apa hukum-hukum atau kaidah-kaidah nahwu yang terkandung. Kata muallif, babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab ini bab pengenalan tanda-tanda i'rab. Kemarin terakhir kita belajar bab i'rab. Dan kita sudah mengatakan bahwa i'rab itu adalah intinya nahwu. Nahwu itu adalah i'rab. I'rab itu adalah semua bagian dari nahwu. Inti dari nahwu itu adalah kita mengi'rab. Dan subhanallah, mengi'rab itu nggak akan keluar dari 4. Kita mau ngi'rab pasti ujung-ujungnya kita akan lari ke rafa, nasab, jar dan jazm. Udah. Kalau kita bisa mengi'rab dan ujungnya adalah rafa, nasab, jar dan jazm, berarti kita ahli i'rab. Dan sekarang ternyata bagaimana caranya kita tahu dia itu rafa? Bagaimana caranya kita kenal? Bagaimana ciri-cirinya dia itu nasab? Bagaimana ciri-cirinya dia itu jar? Bagaimana ciri-cirinya dia itu majzum? Karena i'rab itu cuma 4 saja, rafa, nasab, jar dan jazm. Nah, masing-masing punya ciri-cirinya. Di bab ma'rifat inilah kita akan mengenal ciri-ciri dari setiap bagian ini. Yang pertama, rafa. Bagian pertama dari i'rab itu adalah rafa. Kata muallif, lirraf'i arba'u alamatin. Yang namanya rafa itu, nah bisa lihat papan tulis ya. Sekali lagi, ana mengatakan i'rab itu bagiannya ada berapa? Al-i'rabu mempunyai 4 bagian. Rafa, nasab, jar dan jazm. Nah, bisa lihat di papan tulis 4 bagian. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu rafa sekarang. Kita akan kenal tanda-tanda rafa. Makanya muallif mengatakan lirraf'i arba'u alamatin. Bagaimana caranya kita tahu dia itu marfu? Yang pertama katanya dhammah. Lirraf'i arba'u alamatin. Yang pertama adh-dhammatu, yang kedua al-wawu, yang ketiga al-alifu, yang terakhir an-nun. Dhammah, wawu, alif, nun. Nah, di dhammah, waw, alif, nun masing-masing mempunyai rincian. Kapan dhammah itu menjadi tanda rafa? Kapan dia itu menjadi ciri-cirinya rafa? Kapan waw itu menjadi ciri-cirinya rafa? Alif jadi cirinya rafa. Kapan? Nah, masing-masing. Nah, yang dhammah, waw, alif, nun ini disebut alamat. Alamat ini apa? Tanda. Nah, di masing-masing tanda ini mempunyai tempat. Ini disebut mawadhi'. Waw mempunyai tempat. Waw mempunyai 4 tempat. Dhammah mempunyai 4 tempat. Waw 2 tempat. Alif 1 tempat. Nun 1 tempat. Jadi berapa tempat semuanya? 8 tempat. Jadi kita tahu yang namanya i'rab. Sebutkan bagian i'rab. Mantap. Rafa, nasab, jar dan jazm. Sebutkan tanda-tanda rafa. Ini disebut alamat. Kita tanda rafa, dhammah, waw, alif, nun. Kalau dikatakan dhammah fi kam mawadhi'? Dhammah hadhihi mawadhi'. Baik, kita lanjut ke al-mawadhi'. Kita sudah bilang tadi waw
dhammah, waw, alif, alif nun. Nah, ad-dhammah kita bilang ad-dhammah. Yang kedua waw, ketiga alif, ketiga nun. Kita mulai dari dhammah. Kata muallif fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Di 4 tempat. Fil ismil mufrad, isim mufrad, jam'i taksir, jama' taksir, wa jam'il muannas salim, wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang pertama, dhammah itu kapan dia menjadi tanda? Kalau ada dhammah pasti dia rafa'. Kapan? Ketika bertemu dengan isim mufrad. Nah, ketika ketemu isim mufrad, maka dan dia itu dhammah, maka kita bilang marfu. Apa contoh isim mufrad? Nah, contohnya adalah ar-rajulu. Ar-rajulu jamilun. Ar-rajulu jamilun. Ar-rajulu, satu orang lelaki, rajulu. Apa barisnya? Lu, dhammah. Berarti rajulu di sini marfu. Jamilun, lun di sini dhammah. Sama maksudnya dhammah atau dhammatain atau tanwin itu sama. Maksudnya dhammah. Jamilun ini marfu, ini dhammah. Maka kalau dia isim mufrad dan dia dhammah, maka dia status i'rabnya adalah marfu. Ini kita tahu dari sini. Yang kedua jama' taksir. Jam'u at-taksir. Apa arti jama' taksir? Dia artinya jama' dan berubah mufradnya. Contohnya tadi rajulu. Ar-rajul jamaknya apa? Ar-rijalu. Ar-rijalu. Ar-rijalu tullabun. Ar-rijalu tullabun. Lihat. Nahwu itu baris akhirnya aja, lihat. Ustaz, bagaimana kalau kita tahu caranya dia baca rijal atau rujal atau rojal? Ya, itu bukan nahwu. Tapi itu belajarnya di mufradat. Ada di kamus. Tinggal cari rojulu, tinggal cari rojul, ketemu nanti jamaknya rijal. Tinggal baris akhirnya itu di nahwu. Baris akhirnya itu di nahwu. Nah, oleh sebab itu perlu menghafalkan mufradat. Bukan hanya belajar kaidah. Di antara bantuan besar itu adalah menghafal mufradat. Tayyib. Ar-rijalu tullabun. Nah, ar-rijal ini dinamakan jamak taksir. Karena apa? Dia artinya jamak, taksir artinya pecah. Lihat rojulu, 3 kata. Rojulu, roy, ro, jim, lam. Kemudian berubah menjadi rijalu. Rijalu berapa huruf? 4. Ada tambahan alif. Nah, isim mufrad, jamak taksir, wa jam' al-muannas salim. Yang ketiga jamak muannas. Jam'ul muannas salim. Nah, as-salim. Apa contoh jamak al-muannas salim? Dia jamak untuk perempuan. Muslimun menjadi muslimatun. Muslimatun. Al-muslimatu. Nah, kita melihat al-muslimatu, kita bilang tu. Jika menemukan dia dhammah dalam jamak muannas salim, maka ketahui bahwa dia itu status i'rabnya marfu. Kalau Anda tanyakan al-muslimatu ini marfu atau mansub? Jawabnya marfu. Kok tahu antum? Karena dia dhammah dalam jamak muannas salim. Tayyib, itu yang ketiga. Nih di sini contohnya banyak. Muslimatun, qanitatun, sayyibatun, terus zakiyatun, sayyaratun, mustasfayatun. Nah, itu contoh-contoh jamak muannas salim. 1, 2, 3. Tinggal 1. Yang keempat, kapan dia dhammah itu menjadi tanda? Ketika fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kata muallif alladzi lam yattasil bihi bi akhirih syai'. Ketika dia itu fi'il mudhari' dan tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Nah, di dalam syarah dijelaskan apa maksudnya dia tidak nyambung.
dengan sesuatu. Ini disebut sebagai af'alul khamsah. Nah, nomor 4 ini artinya adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini yang keempat ini artinya dia bukan dari af'alul khamsah. Nah, makanya anak coret di sini af'alul khamsah kita coret. Jadi fi'il mudhari' yang murni. Contohnya adalah yajlisu, yaqra'u, yadhhabu, yastahimmu, yasumu, yajlisu. Dia tidak nyambung, lam yattasil, tidak nyambung bi akhirih syai', tidak nyambung dengan sesuatu. Maka yajlisu di sini kita lihat dia ada dhammah di akhir. Jika dia dhammah di akhir di sini, maka kita katakan apa i'rabnya? I'rabnya marfu. Kok tahu? Karena ada dhammah di akhir fi'il mudhari' ini. Alhamdulillah kita selesai dari tanda yang pertama. Tanda yang pertama. Masih 3 tanda. Tanda yang kedua yaitu al-waw. Tanda yang kedua apa? Al-waw. Dhammah sudah. Kita sekarang al-waw. Kata muallif fa ammal waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Di 2 tempat. Fi jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzu malin. Nah, waw cuma ada di 2 tempat. Yang pertama jama' al-mudzakkar as-salim. Nah, jama' muzakkar as-salim. Jama' ini untuk muzakkar dan dia selamat dari perubahan. Muslim, mufradnya muslim. Nah, muzakkar salim jadi muslimuna. Kalau Anda tanya, muslimuna ini apa i'rabnya? Jawabnya marfu. Kok tahu antum marfu? Karena dia ada waw muslimuna. Karena ada waw. Muslimuna, qari'una, mudarrisuna, apalagi al-talibuna, dan banyak misalnya. Yang kedua namanya di al-asma al-khamsah. Lalu disebutkan muallif, mana itu asmaul khamsah? Abuka, akhuka, hamuki, wafuka, wadzu malin. Abuka yang menjadi asmaul khamsah di sini adalah abu. Abu dan akhu dan hamu dan fu dan zu. Lihat, semuanya di sini kalau ditanya apa i'rabnya, dia marfu. Dia marfu mansub majrur atau majzum? Jawabnya marfu. Kok tahu antum dia marfu? Kan ada waw abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin, ada wawnya. Karena ada wawnya makanya kita bilang marfu. Begitu juga dengan kalau kita bilang Abu Muhammad. Apapun idhofah setelahnya. Abul Ustad, Abul Rajuli, Akhul Ustad, Akhul Mar'ati, Hamuki, Hamuhum, Fuka. Fu artinya di sini mulut. Famuka dengan kata lainnya, atau fuka. Zumalin bermakna sahib. Sahibuka, sahibul mal artinya pemilik harta. Zumalin, Zulqarnain. Zulqarnain artinya pemilik dua tanduk. Nah, jadi ketika ketemu wawu dalam jamak muzakkar salim atau ketemu wawu dalam asmaul khamsah, maka i'rabnya apa? Maka kita bilang i'rabnya marfu. Tandanya adalah wawu. Yang ketiga, alif. Alif, kata muallif di sini, fa wa ammal alifu fatakunu alamatan lil raf'i fi tasniyatil asma'il khamsah. Tasniyatil asma'il khamsah apa maksudnya? Maksudnya cuma satu, yaitu al-musanna. Isim yang musanna menunjukkan 2. Tadi rajulun menjadi rajula
rajulani. Ar-rajulani jamilani. Al-madrasatani kabiratani. Nah, kabiratani. Kita lihat ar-rajulani. Ar-rajulani. Dia dua. Terus ada alif. Ada alif. Di sini juga al-madrasatani ada alif. Jika ada isim menunjukkan dua, ada alifnya, berarti apa i'rabnya? Dia marfu. Kok tahu antum? Nah, itu tandanya. Apa tandanya? Alif. Jadi ketika ada alif dalam isim musanna, maka i'rabnya marfu. Karena isim musanna nanti kadang-kadang kita bilang isnain, rajulain, baitain. Nah, itu tidak marfu. Yang marfu itu rajulani, madrasatani, isnani. Taib. Terakhir kita akan lanjutkan ke yang terakhir, yaitu nun. Kapan nun menjadi tanda? Nun menjadi tanda bagi rafa' itu di satu tempat. Tadi kita sudah coret, yaitu al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Fil fi'lil mudhari', apa kata muallif di sini? Af'alul khamsah itu adalah fi al-fi'lil mudhari' idza ittasala bihi dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannatsatil mukhatabah. Yang pertama dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah. Nah, ini terakhir ya, sabar. Dhamir tasniyah. Jangan. Kita tonton sampai terakhir. Dhamir tasniyah ini contohnya adalah yaf'alani. Dhamir tasniyah taf'alani dan yaf'alani. Nah, yaf'alani dan taf'alani. Nah, taf'alani, yaf'alani ini fi'il mudhari'. Dan dia bersambung dengan dhamir tasniyah, yaitu alif. Jadi ketika ada, kalau bilang nggak ada dhamir tasniyah, kita bilang taf'alu, yaf'alu. Menjadi tanda rofaknya itu adalah dhammah. Tapi kalau dia ada tasniyah, taf'alani, yaf'alani, dia marfu ustaz. Apa tandanya? Alif. Kenapa alif? Karena dia minal af'alil khamsah. Kata mu'allif yang kedua, dhamiru jama'. Dhamiru jama' ini adalah contohnya taf'aluna. Nah, kita ada wawunya berarti menunjukkan dia jama'. Taf'aluna, yaf'aluna. Nah, dhamir jama'. Kalau dia nggak ada wawu, kita bilang taf'alu atau yaf'alu. Tanda rofaknya adalah dhammah. Tetapi karena dia dhamirnya untuk jama', kita bilang dia marfu. Apa tandanya ustaz? Tandanya adalah ada apa? Ada wawu. Nah, mana wawunya? Ini wawunya ya. Ana kasih tanda. Yang terakhir, yang ketiga adalah dhamir muannatsatil muannatsatil mukhatabah. Nah, apa itu contoh dhamir muannatsatil mukhatabah? Taf'alina. Dhamirnya untuk muannas dan lawan bicara. Anti taf'alina. Jadi antuma taf'alani, huma yaf'alani. Antum taf'aluna, hum yaf'aluna, anti taf'alina. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Makanya disebut af'alul khamsah. Jadi ketika kita bilang tadrusani, tajlisani, yaqra'ani, fi'il apapun, ketika dia musanna, berarti ya akhi, yaqra'una. Marfu, apa tanda rafa'nya? Jawabnya tanda rafa'nya apa? Bukan wawu, afwan. Tapi nun, bukan wawu. Ana salah ya. Tadi ana kasih tanda wawu. Salah, bukan wawu tetapi nun. Nah, yang menjadi tanda di sini adalah nun, bukan wawu. Nah, ini bukan wawu ya. Tandanya apa, akhi? Nun. Kenapa nun? Karena dia
minal af'alil khamsah. Taib. Kita lihat di sini pelajaran kita hari ini. Yang pertama kita ringkas ya. Yang pertama kita mulai dari tanda i'rab. Ya, i'rab itu dibagi 4, rafa, nasab, jar dan jazm. Dan hari ini kita cuma belajar rafa. Dan belajar rafa pun kita sekarang hari ini belajar 4 tanda, yaitu dhammah, waw, alif dan nun. Kita mulai dari dhammah di 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, isim mufrad, jamak taksir, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak mudzakkar as-salim. Nah, kemudian yang ketiga fi'il mudhari' biasa. Kemudian yang selanjutnya yang kedua alif. Waw di jamak mudzakkar salim dan asma'il khamsah. Kemudian yang ketiga musanna. Ini alif menjadi tanda bagi rafa, musanna. Ar-rajulani, al-madrasani, dan terakhir adalah nun. Kapan nun menjadi tanda? Ketika dia af'alul khamsah. Alhamdulillah, kita sudah tahu tanda-tanda dari rafa. Jadi, yang namanya marfu itu bukan hanya dhammah. Ya akhi, ar-rajulu marfu atau enggak? Marfu, apa tandanya? Dhammah. Masya Allah. Ar-rajulani marfu atau enggak? Enggak ada dhammah di sana, akhi. Yang namanya marfu itu bukan hanya dhammah, tetapi tandanya kadang-kadang dhammah, kadang alif, kadang wawu, kadang nun. Supaya kita paham. Ya betul. Paling banyaknya namanya marfu itu dhammah, tapi sering sekali dhammah itu tandanya bukan rafa, itu marfu itu tandanya bukan dhammah, tetapi dia tandanya alif, yaqra'ani. Tandanya wawu, yajlis al-muslimuna. Abuka, tandanya apa tadi? Alif, yajlisani. Yang keempat tandanya nun, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga nanti kita bisa melanjutkan dengan masih lanjutan satu bab, yaitu tanda nasab. InsyaAllah pada pertemuan yang kelima, tanda jar yang keenam, dan tanda jazam yang ketujuh. Masya Allah, masih panjang perjalanan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufiknya, dan memudahkan kita untuk memahami agama ini, bahasa Arab ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Karena tujuan kita itu adalah satu-satunya. Kita ingin menuntut ilmu supaya kita bisa mudah masuk surga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.